Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan kita malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran terjemah dan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Dan saat ini kita sudah memasuki pertemuan kita yang ke berapa ini ya? 13 atau 14 ini ya. Maka sebelum kita lanjutkan di pertemuan kita malam hari ini, kita akan berdoa belajar terlebih dahulu. Semoga Allah berikan pemahaman, Allah berikan kemudahan dalam kita memahami dan mempelajari mengkaji ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah belajar kaidah-kaidah yang di pertemuan terakhir kemarin adalah belajar fi'lul mudhari' majhul. Ya, fi'lul mudhari' majhul. Kata kerja sekarang yang pasif, ya. Nah, kata kerja sekarang yang pasif. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari ini menjadi kaidah yang terakhir dari sekian banyak kaidah yang perlu kita kuasai dan kita fahami untuk membantu kita dalam mengkaji dan mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Nah, maka coba kita ulangi apa yang sudah kita pelajari di mulai dari kertas ajaibnya dan juga kaidah-kaidah pola-pola wazan dengan perubahannya. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mulai dari kertas ajaibnya ya. Karena inilah kosakata yang sering keluar dalam Al-Qur'an, bahkan kemunculannya 50% sendiri ya. Maka ini berarti harus hafal semua ini ya. Oke, baik, kita baca bersama-sama untuk kertas ajaibnya. Silakan 1 2 3. Bi dengan li bagi la bagi, wa dan ala atas la bukan, fi di dalam min dari, ila kepada qabli sebelum, huwa dia hum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hu dia hum mereka, kamu kum kalian, ya aku na kami, haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu iza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, ala ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya, ya ayyuha wahai la'alla agar, in jikalan tidak akan, anna bahwasannya tahti di bawaan bahwa, fauqa di atas ama adapun,
Ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian. Idh ketika ya wahai andarina sungguh inda di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Baik, alhamdulillah sudah kita baca bersama untuk kertas ajaib, dan ini sekali lagi harus hafal ya Bapak Ibu supaya memudahkan kita dalam mengartikan. Oke, kemudian kita lanjutkan mereview untuk perubahan 6 wazan ya. Jadi 6 wazan ini dengan segala pola-polanya mulai dari fi'il madhi, mudhari', isim fa'il, fi'il amr, kemudian majhul, sudah kita pelajari semuanya ya. Sudah kita pelajari semuanya, dan inilah perubahan-perubahan kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini akan sangat membantu kita supaya kita bisa mengenal siapa pelaku dari kosakata ini ya. Nah, dan bagaimana pola-pola perubahan kosakata itu ya. Nah, alhamdulillah sudah kita pelajari semuanya. Terakhir kita belajar fi'il mudhari' majhul. Nah, oke, sekarang kita coba ulangi sekali lagi bersama-sama apa yang ada di fi'il madhi, kata kerja lampau ya. Nah, kata kerja lampau ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna. Kita baca artinya. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke fi'lul mudhari', kata kerja sekarang tanpa ada kata telah ya. Nah, karena fi'il mudhari' itu dalam bahasa Arab mempunyai 3 fungsi. Untuk sekarang, untuk yang akan datang, dan untuk seterusnya ya, dilakukan terus-menerus. Oke, kita baca bersama. Yaf'alu dia mengerjakan, fi'il mudhari'. Yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu. Artinya yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan, taf'alu kamu mengerjakan, taf'aluna kalian mengerjakan, af'alu aku mengerjakan, naf'alu kami mengerjakan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah isim fa'il. Isim fa'il terdiri dari 2 pola. Yang pertama isim fa'il dengan pola fa'il, orang yang mengerjakan ya. Kita baca untuk yang pola pertama dulu ya Bapak Ibu bersama-sama, silakan. 1 2 3. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il orang yang mengerjakan, fa'ilun, fa'ilin orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah perempuan yang mengerjakan, fa'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke. Nah, jadi isim fa'il yang pola pertama ini adalah untuk kosakata atau kata kerja yang terdiri dari 3 huruf ya. Nah, adapun yang terdiri dari lebih 3 huruf, maka menggunakan pola yang kedua, yaitu adalah muf'il ya. Oke, kita baca bersama-sama untuk isim fa'il pola yang kedua, muf'il.
muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke. Nah, jadi itu untuk kosakata atau kata kerja yang terdiri dari 4, 5, dan 6 huruf, ya. Baik, kemudian yang berikutnya kita ulangi juga fi'il amr, kata perintah. Hanya 2 perubahan saja, ya. Untuk kata perintah untuk kamu dan juga kalian. Bersama-sama kita baca, silakan. If'al, if'alu. If'al, kerjakanlah kamu. If'alu, kerjakanlah kalian. Ya, hanya 2 ini saja ya, karena biasanya kata perintah itu ada orangnya ya, sehingga kamu dan juga kalian. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah fi'lul madhi majhul. Kata kerja lampau yang pasif, telah di, ya. Nah, masih ingat Bapak Ibu? Untuk kata yang pasif itu selalu tanda baca itu diawali dengan dhammah. Fa'ala menjadi fu'ila. Ya, nah, jadi selalu awalnya dhammah, ya. Baik, kita baca bersama-sama untuk kata kerja lampau pasif, madhi majhul. Silakan, 1, 2, 3. Fu'ila, fu'ilu. Fu'ilta, fu'iltum. Fu'iltu, fu'ilna. Kita baca artinya. Fu'ila, dia telah dikerjakan. Fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Fu'ilta, kamu telah dikerjakan. Fu'iltum, kalian telah dikerjakan. Fu'iltu, aku telah dikerjakan. Fu'ilna, kami telah dikerjakan. Ya. Nah, yang terakhir, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu adalah mudhari' majhul, ya. Mudhari' majhul. Kata kerja sekarang yang pasif, ya. Nah, tanpa ada kata telah. Jadi mudhari' majhul dia dikerjakan. Oke. Sama, awalnya adalah dhammah. Kalau tadi fu'ila untuk madhi, maka mudhari'nya adalah yuf'alu, ya. Yuf'alu. Oke, kita baca bersama-sama, silakan. Yuf'alu, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'aluna. Uf'alu, nuf'alu. Yuf'alu, dia dikerjakan. Yuf'aluna, mereka dikerjakan. Tuf'alu, kamu dikerjakan. Tuf'aluna, kalian dikerjakan. Uf'alu, aku dikerjakan. Nuf'alu, kami dikerjakan. Oke, baik. Nah, jadi inilah perubahan-perubahan 6 wazan yang akan selalu keluar dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita harus paham nih, ya. Nah, kita harus bisa memahami pola-pola yang seperti ini dengan artinya masing-masing. Baik, nah di pertemuan yang lalu kita berikan satu PR untuk menuliskan 6 perubahan wazan ini dengan kata zakaro, mengingat, ya. Nah, sudah dikumpulkan semuanya ya PR-nya Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau ada yang belum, masih ditunggu, ya. Bagi yang belum menyetorkan, musyrif-musyrifahnya masih setia untuk menunggu, ya. Oke. Nah, coba sekarang kita baca bersama untuk tugas yang kemarin kita sampaikan, yaitu kata zakaro, mengganti dari fa'ala untuk kaidah aslinya
dirubah menjadi kata zakara, mengingat. Ya, zakara, mengingat. Oke, coba kita rubah ya Bapak Ibu. Untuk yang fi'il madhi terlebih dahulu, bagaimana perubahannya? Ya. Untuk fi'il madhi, kata kerja lampau, ya, zakara. Kita baca bersama-sama ya. Zakara zakaru, zakarta zakartum, zakartu zakarna. Zakara dia telah mengingat, zakaru mereka telah mengingat. Zakarta kamu telah mengingat, zakartum kalian telah mengingat. Zakartu aku telah mengingat, zakarna kami telah mengingat. Oke. Sekarang untuk fi'il mudhari'nya, ya, kata kerja sekarang. Apa perubahannya dari kata zakara menjadi perubahan fi'il mudhari'nya? Yazkuru, betul ya. Yazkuru. Kita baca bersama-sama untuk kata yazkuru, ya. Yazkuru yazkuruna, tazkuru tazkuruna, azkuru nazkuru. Artinya yazkuru dia mengingat, yazkuruna mereka mengingat, tazkuru kamu mengingat, tazkuruna kalian mengingat, azkuru aku mengingat, nazkuru kami mengingat. Oke. Nah, selanjutnya apa isim fa'il dari kata zakara? Berarti orang yang mengingat, ya, orang yang mengingat, senantiasa berzikir. Ada dua pola untuk isim fa'il. Berarti kita menggunakan pola fa'il atau muf'il, Bapak. Ya. Untuk kosakata yang terdiri dari 3 huruf. Dengan menggunakan fa'il atau muf'il. Ya. Nah, jadi kita menggunakan pola yang pertama ya, fa'il, ya. Nah, fa'il. Kita baca bersama-sama silakan. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Mohon maaf. Zakir, mohon maaf ya. Zakir. Jadi dirubah menjadi kata zakara ya. Oke, kita masih fa'il tadi ya. Oke, kita ulangi bersama-sama silakan. Zakir. 1 2 3. Zakir, zakirun, zakirin, zakirah, zakirat. Zakir, orang yang mengingat. Zakirun, zakirin, orang-orang yang mengingat. Zakirah, perempuan yang mengingat. Zakirat, perempuan-perempuan yang mengingat. Oke. Nah, berarti bukan menggunakan muf'il tapi menggunakan fa'il. Zakir, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah fi'il amr, kata perintah. Bagaimana perubahannya untuk kata zakara? Ingatlah kamu, ingatlah kalian, ya. Apa perubahannya? Uzkur, ya. Kita baca bersama-sama, silakan. 1 2 3. Uzkur, uzkuru. Uzkur, ingatlah kamu. Uzkuru, ingatlah kalian. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fi'il madhi majhul. Lampau pasif. Telah di. Nah, di sini bukan telah diingatkan tapi telah diingat, ya. Nah, nanti beda lagi untuk kata telah diingatkan, ya. Di sini kita artinya adalah telah diingat, ya. Zakara telah mengingat, kalimat aktif. Nah, tadi kita sebut kalimat pasif selalu menggunakan tanda baca dhammah di awal, ya. Dari zakara menjadi zukira. Oke, kita baca bersama-sama untuk kata zakara.
dirubah menjadi madhi majhul. Silakan Bapak Ibu, 1 2 3. Zukira zukiru, zukirta zukirtum, zukirtu zukirna. Artinya, zukira dia telah diingat, zukiru mereka telah diingat, zukirta kamu telah diingat, zukirtum kalian telah diingat, zukirtu aku telah diingat, zukirna kami telah diingat. Oke. Nah, yang terakhir mudhari' majhul, ya. Kalau yang aktif menggunakan kata yaf'alu, nah, apa perubahannya untuk yang mudhari' majhul dari kata zakara? Yuzkaru, betul, ya. Yuzkaru. Awalnya dhamma. Ya, kita baca bersama-sama untuk mudhari' majhul. Yuzkaru. Silakan. Yuzkaru yuzkaruna, tuzkaru tuzkaruna, uzkaru nuzkaru. Artinya, yuzkaru dia diingat, yuzkaruna mereka diingat, tuzkaru kamu diingat, tuzkaruna kalian diingat, uzkaru aku diingat, nuzkaru kami diingat. Nah, jadi inilah Bapak Ibu untuk perubahan 6 wazan dari kata zakara, ya. Nah, kemarin sudah kita tugaskan untuk menjadi PR dan dituliskan, ya. Dituliskan sebuah lembaran supaya betul-betul kita paham ketika kita menulis kata itu, kita akan lebih paham daripada kemudian hanya sekedar setoran hafalan secara lisan saja, ya. Nah, harapannya dari kaidah-kaidah ini yang sudah kita pelajari, maka akan sangat membantu kita dalam mengartikan, ya. Karena ini akan terus keluar dalam ayat Al-Qur'an, ya. Nah, jadi dengan modal kertas ajaibnya, kosakata yang sering keluar dan ditambah dengan perubahan 6 wazan ini, maka kita akan mempunyai modal besar, ya, untuk bisa tahu dan mengetahui arti dari kosakata yang ada di Al-Quran yang kita baca. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, betul-betul perubahan 6 wazan ini harus paham, ya. Perubahan 6 wazan ini harus paham, ya. Baik. Nah, kita coba latihan lagi, satu lagi, ya. Kalau tadi saya mengambil dari kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, ya. Nah, sekarang kita coba mengambil dari kosakata yang terdiri dari 4, 5 atau 6 huruf, ya. Nah, misalkan untuk kata yang ingin kita pelajari adalah kata apa ini kira-kira, ya? Nah, kira-kira kata apa Bapak Ibu yang diinginkan? Nah, sekarang kita coba untuk kata iman, ya, amanah, ya, dari pola af'ala, ya, terdiri dari 4 huruf, ya, terdiri dari 4 huruf. Oke, kita coba baca untuk kata amanah dari fi'il madhi terlebih dahulu, ya. Nah, kita baca latihan yang terdiri dari 4 huruf. Baik, kita baca bersama-sama untuk kata amanah fi'il madhi. Silakan, 1 2 3. Amana amanu, amanta amantum, amantu amanna. Amana dia telah beriman, amanu mereka telah beriman, amantu aku telah amanta kamu telah beriman, amantum kalian telah beriman, amantu aku telah beriman, amanna kami telah beriman. Ya, kemudian berikutnya fi'lul mudhari'. Ya, fi'lul mudhari', kata kerja sekarang.
Ya, berarti apa kata kerja sekarang dari af'ala yuf'ilu, yu'minu. Ya, amana yu'minu. Kita baca ya Bapak Ibu bersama-sama untuk kata yu'minu dengan artinya juga. Silahkan. Yu'minu yu'minuna, tu'minu tu'minuna, u'minu nu'minu. Yu'minu dia beriman, yu'minuna mereka beriman, tu'minu kamu beriman, tu'minuna kalian beriman, u'minu aku beriman, nu'minu kami beriman. Oke. Selanjutnya isim fa'il. Nah, tadi saya sebutkan isim fa'il ada dua pola. Kalau yang terdiri dari 3 huruf dengan pola fa'il. Nah, adapun yang terdiri dari 4, 5, dan 6 huruf berarti menggunakan pola yang mana? Muf'il, betul ya, muf'il. Berarti untuk kata iman, orang yang beriman, apa jadinya? Mu'min. Oke, kita baca bersama-sama. Mu'min, mu'minun, mu'minin, mu'minah, mu'minat. Mu'min, orang yang beriman. Mu'minun, mu'minin, orang-orang yang beriman. Mu'minah, perempuan yang beriman. Mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan ya. Kalau yang terdiri dari 3 huruf menggunakan pola fa'il. Kalau yang terdiri dari lebih dari 3 huruf menggunakan pola muf'il. Nah, itu untuk isim fa'il. Kemudian kata perintah, berimanlah kamu. Ya, apa jadinya? Amin, ya, af'il amin, ya. Kita baca bersama-sama, silakan. 1, 2, 3. Amin, aminu, amin, berimanlah kamu, aminu, berimanlah kalian. Nah, itu untuk fi'il amr. Nah, selanjutnya kita ke kata kerja lampau yang pasif dari kata iman, ya, telah diimani. Nah, dari kata amana yang aktif, dia telah mengimani, amana. Nah, berarti bagaimana jadinya untuk kata amana dengan kata kerja lampau yang pasif, diimani? Nah, apa perubahannya Bapak Ibu? Dari kata amana menjadi umina, ya, umina, ya. Oke, kita baca bersama-sama untuk kata kerja lampau yang pasif dari amana menjadi umina. Bersama-sama, 1, 2, 3. Umina, uminu, uminta, umintum, umintu, uminna. Umina dia telah diimani, uminu mereka telah diimani, uminta kamu telah diimani, umintum kalian telah diimani, umintu aku telah diimani, uminna kami telah diimani. Ya, nah berikutnya untuk fi'il mudhari' majhul, kata kerja sekarang yang pasif dari kata iman. Kalau yang aktif adalah yu'minu, ya, yu'minu, ya, sama-sama awalannya dhammah Bapak Ibu, ya. Tapi kalau yang aktif yu'minu, maka yang pasif adalah yu'manu, ya, yu'manu. Oke. Kita baca bersama-sama untuk mudhari' majhul. Yu'manu. 1, 2, 3. Yu'manu, yu'manuna,
tu'manu tu'manuna, u'manu nu'manu, yu'manu dia diimani, yu'manuna mereka diimani, tu'manu kamu diimani, tu'manuna kalian diimani, u'manu aku diimani, nu'manu kami diimani. Nah, tapi jarang sekali ya kita bisa mendapatkan kalimat yang pasif dari kata iman ini ya. Baik umina maupun yu'manu sangat jarang sekali dan bahkan mungkin nggak ada dalam Al-Quran ya. Tapi untuk yang aktif selalu keluar tuh perubahan-perubahannya ya. Nah, inilah perubahan 6 wazan yang terdiri dari 4 huruf ya. Dan 5-6 hurufnya juga sama seperti itu ya. Nah, maka Bapak Ibu harus betul-betul paham dengan perubahan 6 wazan ini ya. Banyak latihan dan kemudian kita akan bisa mengartikan apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran itu. Oke? Baik, nah sekarang kita lanjutkan untuk latihan kita di surat Al-Anfal. Silahkan dibuka surat Al-Anfalnya ya. Monggo silahkan. Ayat berapa terakhir Bapak Ibu? Ya, kita lanjutkan untuk latihan terjemahnya di surat Al-Anfal ayat 42 dan 43. Ya. Terakhir kita sudah membaca ayat 41, sekarang kita ke ayat 42 dan 43. Ya. Oke, kita baca dulu ayatnya dan nanti akan kita artikan per kata dari ayat-ayat ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz antum bil 'udwatil dunya wa hum bil 'udwatil quswa. بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Baik, selanjutnya kita akan artikan per kata dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Ya. Oke, apa artinya id? Ketika. Ya. Antum, kalian. Bi dalam ayat ini itu menunjukkan tempat. Ya. Di atau pada. Ya. Nah, kemudian al-udwah itu bisa diartikan lembah. Ad-dunya di sini dari kata dana, yadnu artinya dekat, ya. Wahum dan mereka di udwah lembah al-quswa. Nah, al-quswa di sini maknanya adalah jauh, ya. Wa dan Ar-rakbu itu dari kata rakiba yarkabu. Rakiba itu artinya menunggangi atau menaiki. Nah, ar-rakbu itu maknanya adalah
orang-orang yang menunggangi kuda, atau dalam ayat ini diartikan adalah kafilah-kafilah dagang, ya. Asfal itu dari kata sufla, artinya bawah, ya. Asfal itu lebih bawah atau lebih rendah. Min dari, kum kalian, wa dan lau sekiranya, tawa'atum. Nah, tawa'atum itu dari kata wa'dun. Wa'dun itu janji. Nah, kalau ada kata tafa'ala itu maknanya menunjukkan saling, ya. Tawa'atum, kalian saling menjanjikan, ya. La pendek itu artinya sungguh, ya. Ikhtalaftum dari kata ikhtilaf, seringkali mendengar istilah ikhtilaf, ya. Jadi perbedaan, ya. Ikhtalaftum, kalian berselisih, ya. Kalian berselisih. Fi, di, mi'ad. Nah, mi'ad itu adalah waktu yang dijanjikan atau tempat yang dijanjikan. Kemudian walakin, akan tetapi, li, agar atau untuk, yaqdiya di sini dari kata qada, yaqdi artinya memutuskan, ya. Yaqdiyallah, Allah memutuskan. Amran, urusan atau perkara. Kana adalah maf'ula. Maf'ul itu maknanya di sini terjadi, ya, terjadi. Li untuk yahlika, menghancurkan, man orang yang atau siapa yang, halaka hancur, an dari bayinah. Bayinah itu maknanya apa Bapak Ibu? Bayinah itu artinya adalah bukti, ya, bukti yang nyata. Wa dan Yahya. Yahya itu artinya yang hidup, ya. Nah, man orang yang, hayya hidup, ya. An atau hayya di sini menghidupkan, ya. Yahya hidup, hayya menghidupkan. An dari bayinah, bukti yang nyata. Wa dan inna, sesungguhnya Allah la, sungguh, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Kemudian kita masuk ke ayat 43, ya. Id, ketika, yurika, yuri dari kata ara yuri, ru'yah, ro'a yara melihat, ara yuri memperlihatkan, ya. Yurikahumullah, ya. Ketika Allah memperlihatkanmu kepada mereka, ya. Ya, jadi di sini mohon maaf, id yurikahumullah, ketika Allah memperlihatkan kepadamu tentang keadaan mereka, fi, di dalam, manamik. Manam itu artinya mimpi, ya. Nah, manam, mimpimu, qalila, sedikit. Wa dan lau, sekiranya, arakahumullah, arakahum. Nah, araka di sini adalah memperlihatkan, hum mereka, katsira banyak, la sungguh, fashiltum itu dari kata fashila artinya gagal, atau dalam ayat ini bisa diartikan gentar, ya. Nah, kalian gentar, ya. Wa dan la sungguh, tanaza itu dari kata tanazu, artinya berselisih juga, ya, atau berbantah-bantahan, ya. Tanaza'tum, kalian saling berbantah-bantahan. Fi, di dalam, amr urusan. Walakin Allah, akan tetapi Allah, salam. Nah, salam di sini bisa diartikan adalah yang dari kata selamat, ya, yang menyelamatkan, ya.
Innahu sesungguhnya dia alimun maha mengetahui bi dengan zatis sudur apa yang di dalam dada, ya, apa yang di dalam dada. Baik, sekarang kita akan baca per kalimat dari ayat 42 dan 43 nih Bapak Ibu. Saya baca dan silakan diikuti bersama-sama. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idh antum bil'udwatid dunya, ketika kalian di lembah yang dekat. Wahum bil'udwatil quswa, dan mereka di lembah yang jauh. Warrakbu asfala minkum, dan para kafilah di lebih bawah dari kalian. Walau tawa'adtum, dan sekiranya kalian saling menjanjikan. Lakhtalaftum fil mi'ad, sungguh kalian akan berselisih di dalam perjanjian itu. Walakin liyaqdiyallahu amran, akan tetapi Allah memutuskan perkara. Kana maf'ula, dan adalah terjadi. Liyahlika man halaka, untuk membinasakan orang yang liyahlika man halaka an bayyinah, agar binasa orang yang membinasakan dari bukti yang nyata. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan hidup orang yang menghidupkan dari bukti yang nyata. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lasami'un alim, sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Idh yurikahumullahu, ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu. Fi manamika qalila, di dalam mimpimu dengan jumlah yang sedikit. Walau arakahum katsira, dan sekiranya dia memperlihatkan kepadamu tentang mereka jumlah yang banyak. Lafashiltum, sungguh kalian akan gentar. Walatanaza'tum fil amr, dan sungguh kalian akan saling berbantah-bantahan di dalam urusan. Walakin Allah sallam, akan tetapi Allah lah yang menyelamatkan. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia maha mengetahui dengan apa yang di dalam dada. Oke, baik. Nah, alhamdulillah sudah kita baca arti terjemahan dari ayat 42 dan 43. Nah, selanjutnya kita akan ambil apa pesan-pesan Allah lewat ayat ini. Tadabbur apa yang kemudian bisa kita ambil pelajaran untuk dalam kehidupan kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita ambil pelajaran tadabbur dari surah Al-Anfal ayat yang ke-42 dan 43 ya. Nah, di ayat 42 ini Allah menggambarkan bagaimana posisi kaum muslimin dan kaum musyrikin pada saat perang Badar ya. Nah, kaum muslimin pada kondisi berada di lembah lebih dekat dengan Madinah. Kaum musyrikin berada di lembah yang lebih jauh darinya. Dan kafilah dagang Quraisy itu berada di lebih rendah atau dekat pantai. Nah, secara strategi militer,
posisi ini tidak menguntungkan bagi kaum muslimin. Bahkan jika kedua pihak sengaja membuat janji untuk bertemu, kemungkinan besar mereka akan berselisih waktu atau mungkin ragu untuk maju. Ya. Nah, maka apa makna dari ayat ini? Bahwa Allah mengatur pertemuan itu secara tidak direncanakan agar terjadi pertemuan yang menjadi ketetapannya, yaitu adalah untuk Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Sehingga di antara tadabbur tujuan ilahi Allah menetapkan ini semuanya adalah bahwa kemenangan bukan hanya sekedar strategi, tapi juga adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu itu terjadi dengan rencana Allah. Ya. Walaupun kelihatannya kebetulan, ya, tapi peristiwa besar sering merupakan bagian dari rencana yang lebih besar yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian juga bahwa kemenangan bukan hanya bergantung kepada kekuatan fisik. Ya. Dalam perang Badar, kaum muslimin jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi tetap menang karena iman dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disinilah Bapak Ibu yang hadirin rahmati Allah, pelajaran penting dalam ayat yang ke-42. Kemudian di ayat 43, ya, bahwa Allah juga ingin menjelaskan untuk memperlihatkan musuh atau kaum Quraisy itu kepada Nabi Muhammad SAW dalam mimpi sebagai jumlah yang sedikit. Mengapa demikian? Agar kaum muslimin tidak merasa takut, tidak merasa gentar. Jika diperlihatkan jumlah yang sebenarnya atau lebih banyak, bisa jadi akan timbul keraguan, perpecahan, bahkan rasa pesimis. Ya. Maka makna utama dalam ayat ini adalah bahwa bentuk pertolongan psikologis dari Allah untuk menguatkan mental pasukan kaum muslimin, dan inilah menjadi anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Nah, maka di sini pentingnya ketenangan mental dalam menghadapi segala bentuk ujian, sehingga dengan ketenangan hati kaum muslimin dengan cara yang halus melalui mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan bahwa ternyata musuh itu jumlahnya sedikit dalam mimpinya, meskipun realitanya jumlah orang-orang kafir Quraisy ketika itu dengan jumlah yang lebih banyak. Ya. Nah, maka kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa kejelasan antara kebenaran dan kebatilan menjadi bukti nyata. Mana yang benar, mana yang salah dalam peristiwa perang Badar ini. Ya. Sehingga tadi disebutkan liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Ya. Binasa bagi orang-orang yang mereka dalam kondisi menentang ayat-ayatnya, dan mereka akan terus hidup bagi orang-orang yang membela kebenaran itu. Ya. Dan yang terakhir bahwa tawakal harus disertai dengan usaha. Ya. Walaupun Allah mengatur ini semuanya, ya, kaum muslimin tetap turun ke medan perang dan ada usaha, sehingga dengan itulah, dengan ikhtiar-ikhtiar, dengan usaha-usaha dan doa, serta diakhiri dengan tawakal, maka disanalah ada kemenangan yang nyata, dan Allah memberikan pertolongan yang sangat besar dalam perang Badar ini. Ya. Baik, sampai di sini dulu apa yang menjadi pelajaran kita tadabbur dari ayat 42 dan 43 surah Al-Anfal. Nah, di ayat yang setelahnya, nah, kita akan jadikan PR ya Bapak Ibu, ya, kita akan jadikan PR untuk ayat yang ke-44, ya, ayat 44, ya. Jadi di ayat 44 sampai ayat 45, dua ayat ini jadi PR bagi Bapak Ibu semuanya untuk latihan mengartikan, ya, latihan mengartikan.
silahkan ditulis di sebuah lembar kertas, atau yang sudah menerima mushafnya ya, artinya dituliskan di mushafnya itu ya, di bawah ayatnya, dan silahkan difoto kemudian dikirimkan ke musyrif-musyrifahnya masing-masing. Oke. Baik, sampai di sini apa yang bisa kita kaji, dan semoga bermanfaat, dan semoga Allah berikan kemudahan dalam kita memahami ayat-ayatnya, sehingga dengan tadabbur itulah Allah akan memberikan keberkahan sebagaimana ada dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Inilah kitab suci Al-Qur'an yang penuh dengan berkah untuk ditadaburi ayat-ayatnya ya. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam mengkaji, mempelajari ayat-ayatnya, dan kita akhiri dengan hamdalah serta doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.